Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji satu, yang terhormat dosen pembimbing Bapak Sugiarto SSI MSc. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya, yaitu dengan judul hubungan indeks massa tubuh, panjang tungkai, dan kekuatan otot tungkai pada track start renang gaya bebas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fernanda Nizar Basari dengan NIM 621421607. Baik, untuk yang pertama yaitu adalah latar belakang. Di era modern seperti sekarang, start dalam perlombaan bukan hanya sebagai awal permulaan sebuah perlombaan, akan tetapi juga sebagai strategi awal dalam perlombaan. Dalam kompetisi, terutama pada nomor jarak pendek, kecepatan start seringkali menjadi penentu kemenangan. Namun demikian, efektivitas track start sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor fisiologis dan antropometri. Di antara faktor-faktor tersebut, panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, dan indeks massa tubuh sering disebut sebagai penentu utama. Penelitian ini bertempat di klub, salah satu klub di Kota Semarang, yaitu Klub Abdul Aquatic Kota Semarang. Di dalam klub ini sendiri ditemukan beberapa atlet renang yang masih kurang maksimal ketika melakukan start renang gaya bebas. Selain itu, belum ada penelitian spesifik di klub Abdul Aquatic Kota Semarang yang menganalisis hubungan antara indeks massa tubuh, panjang tungkai, dan kekuatan otot tungkai terhadap track start renang gaya bebas. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan yang Rumusan masalah yang pertama yaitu adalah apakah terdapat hubungan antara indeks massa tubuh atlet renang gaya bebas pada atlet Abdul Aquatic Course Kota Semarang. Lalu yang kedua adalah apakah terdapat hubungan antara panjang tungkai terhadap hasil track start renang gaya bebas pada atlet Abdul Aquatic Kota Semarang. Dan yang terakhir adalah apakah terdapat hubungan antara kekuatan otot tungkai terhadap hasil track start renang gaya bebas pada atlet Abdul Aquatic Course Kota Semarang. Tujuan penelitian sendiri yaitu ada tiga, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara indeks massa tubuh atlet terhadap hasil track start renang gaya bebas pada atlet Abdul Aquatic Course Kota Semarang. Lalu yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara panjang tungkai terhadap hasil track start renang gaya bebas pada atlet Abdul Aquatic Course Kota Semarang. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kekuatan otot tungkai terhadap hasil track start renang gaya bebas pada atlet Abdul Aquatic Course Kota Semarang. Lalu yang selanjutnya itu adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah manfaat teoritis yang berisi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program latihan yang lebih efektif bagi pelatih renang dan juga menambah wawasan dalam bidang fisiologis olahraga, khususnya terkait peran otot tungkai dan komposisi tubuh dalam performa berenang. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat praktis, yaitu untuk menambah pengetahuan serta menjadikan bahan referensi bagi pembaca dan masih dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. Juga memberikan kontribusi pada ilmu keolahragaan, khususnya dalam renang dengan memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor fisiologis yang berkontribusi terhadap performa awal renang, khususnya dalam teknik track start. Tinjauan pustaka. Penelitian ini ditinjau dari dua sumber, yaitu yang pertama adalah dari Anditya Panigoro tahun 2024 dengan judul Hubungan antara daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil lompatan start atlet fin swimming. Hasil pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan kekuatan otot tungkai terhadap hasil track start sebesar 79%, lalu terdapat hubungan antara panjang tungkai terhadap track start sebesar 40%. Lalu yang kedua adalah penelitian Pramono tahun 2014 dengan judul Studi Perbandingan Jarak Lompatan Antara Teknik Grab Start dan Track Start dalam Olahraga Renang Studi pada Atlet SC Eagle Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam jarak lompatan antara kedua teknik, di mana track start menghasilkan jarak lompatan yang lebih jauh. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teknik track start memiliki keunggulan dibandingkan dengan grab start dalam hal jarak lompatan.
Yang selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama adalah olahraga renang prestasi. Di era modern seperti ini, cabang olahraga renang adalah salah satu cabang olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat karena memberikan manfaat fisik dan mental yang luas. Aktivitas ini tidak hanya berfungsi sebagai rekreasi atau hiburan, tetapi juga sebagai sarana pencapaian prestasi dalam dunia olahraga. Dalam ranah olahraga prestasi, renang menuntut penguasaan teknik yang baik, kekuatan fisik, serta koordinasi tubuh yang optimal. Kecepatan dan efisiensi dalam berenang sangat dipengaruhi oleh teknik dasar termasuk start yang menjadi tahap awal dari setiap perlombaan. Lalu yang kedua adalah track start. Track start adalah teknik awal dalam olahraga renang yang melibatkan posisi tubuh dan kaki tertentu untuk memaksimalkan kecepatan saat memulai lomba. Dalam teknik ini, perenang berdiri di atas balok start dengan posisi kaki belakang ditekuk dan ditempatkan di ujung balok, sementara kaki depan lurus dan berada di atas permukaan air. Posisi ini memungkinkan perenang untuk meluncur ke dalam air dengan kecepatan tinggi, memanfaatkan tolakan maksimal dari kaki belakang. Lalu yang selanjutnya adalah indeks massa tubuh atau IMT. IMT adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai apakah berat badan seseorang berada dalam kategori sehat berdasarkan tinggi badannya. IMT dihitung dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam satuan meter lalu dikuadratkan. Hasil perhitungan ini dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, seperti kurang berat badan, normal, kelebihan berat badan, dan obesitas. IMT memiliki hubungan erat dengan olahraga karena aktivitas fisik berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara berat badan dan tinggi badan. Lalu yang selanjutnya yaitu panjang tungkai. Panjang tungkai merujuk pada ukuran panjang dari pangkal paha hingga ujung kaki seseorang. Ditinjau dari analisis tungkai renang gaya bebas, proporsi tungkai yang dimiliki seseorang atlet renang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin pada teknik yang benar. Apakah benar tungkai yang panjang memiliki pengaruh terhadap kecepatan renang gaya detail 50 meter yang lebih baik jika dibandingkan dengan atlet yang tungkainya lebih pendek? Lalu yang terakhir yaitu kekuatan otot tungkai. Otot tungkai adalah kelompok otot yang berada di bagian bawah tubuh manusia, mulai dari pangkal paha hingga ke telapak kaki dalam olahraga renang, khususnya pada renang gaya bebas. Tungkai berfungsi sebagai penyeimbang atau stabilisator dan agar perenang tetap dalam keadaan streamline dan hambatan menjadi kecil. Lalu yang selanjutnya itu adalah desain penelitian. Metode kuantitatif deskripsi korelasional merupakan metode yang dipilih dalam penelitian ini dengan desain penelitian yaitu survei test. Dengan tahapan yang pertama yaitu adalah observasi. Peneliti melakukan observasi sebanyak 2 kali. Yang pertama yaitu adalah observasi terkait menentukan jumlah sampel dari keseluruhan populasi. Lalu yang kedua yaitu adalah mencari potensi dan masalah. Lalu yang selanjutnya itu adalah pengukuran indeks massa tubuh, dilanjutkan dengan pengukuran panjang tungkai, lalu dilanjutkan dengan pengukuran kekuatan otot tungkai, dan dilanjutkan dengan pengukuran track start renang gaya bebas. Setelah semua pengukuran dilakukan, hal selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis data menggunakan SPSS versi 26. Lalu yang selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel independen pada penelitian ini berupa indeks massa tubuh, panjang tungkai, dan kekuatan otot tungkai. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat berupa hasil raihan track start renang gaya bebas. Berdasarkan observasi peneliti lakukan, populasi pada Klub Abdul Aquatic Course Kota Semarang adalah berjumlah 75 orang yang terdiri dari 30 atlet aktif dan 45 siswa reguler. Dari populasi tersebut, peneliti mengambil sampel berjumlah yaitu adalah 11 orang atlet. Lalu yang selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan progressive sampling, yaitu dengan
mengkategorikan sampel berdasarkan umur, jenis kelamin, dan mengambil sampel yang pernah menjuarai kejuaraan lomba renang, serta sampel yang ikut berlatih dalam 6 bulan terakhir di klub Abdul Aquatic Course Kota Semarang. Lalu yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dengan mencatat kegiatan terkait hubungan indeks massa tubuh, panjang tungkai, dan kekuatan otot tungkai terhadap track start dan lantai bebas, serta dianalisis menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk dan uji Barrett Simplicity Test. Selanjutnya itu adalah instrumen penelitian, yaitu dengan mengukur hubungan indeks massa tubuh, panjang tungkai, dan kekuatan otot tungkai terhadap track start tenaga bebas pada atlet Abdul Aquatic Course Kota Semarang. Seluruh rangkaian tes harus diikuti secara berurutan tanpa ada yang terlewat, karena ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tes akan dianggap bor atau tidak memenuhi syarat. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data dibagi menjadi dua analisis, yaitu yang pertama adalah uji korelasi. Uji korelasi harus dilakukan setelah melakukan uji normalitas. Dengan itu, data akan disimpulkan bahwa data tersebut normal atau tidak. Setelah dilakukan uji normalitas, didapatkan data yaitu berdistribusi normal, lalu akan dilanjutkan dengan uji korelasi Pearson. Karena data tersebut berdistribusi normal, maka uji yang akan dilakukan adalah uji korelasi Pearson atau Pearson Product Moment Correlation dengan rumus sebagai berikut. Lalu untuk menentukan persentase hubungan atau seberapa berpengaruh dapat diuji dengan presentasi korelasi diuji dengan perhitungan koefisien determinan dengan rumus sebagai berikut. Lalu yang selanjutnya ada hasil analisis instrumen test. Yang pertama yaitu adalah indeks karakteristik indeks massa tubuh sampel, yaitu dengan indeks massa tubuh minimal adalah 13,2, maksimal 22,4, rata-rata 17,5. Selanjutnya adalah pengukuran panjang tungkai, yaitu dengan panjang minimal tungkai adalah 66 dan maksimal 81 serta rata-rata adalah 73,73. Selanjutnya adalah pengukuran kekuatan otot tungkai didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu adalah minimal kekuatan otot tungkai adalah 31,5 kilogram dan maksimal raihan adalah 103 kilogram dengan rata-rata 62,31 kilogram. Yang terakhir yaitu adalah hasil pengukuran track start didapatkan hasil yaitu dengan minimal 158,84 cm dan maksimal yaitu 200,53 cm dengan rata-rata yaitu 179,7 cm. Setelah mengumpulkan data melalui instrumen tes tadi, langkah selanjutnya itu adalah tes normalitas. Didapatkan pada tabel di bawah ini bahwa indeks massa tubuh memiliki rata-rata 17,5, yaitu dengan nilai signifikansi 0,190 dengan keterangan normal. Seluruh data dari indeks massa tubuh, panjang tungkai kanan, panjang tungkai kiri, kekuatan otot tungkai, dan track start, semua data berdistribusi normal. Lalu yang selanjutnya adalah
uji korelasi Pearson. Karena data tersebut berdasarkan normal, maka uji yang digunakan adalah uji korelasi Pearson. Didapatkan bahwa X1 atau indeks massa tubuh berkontribusi sebesar 13,46%. Lalu selanjutnya adalah ke panjang tungkai kanan, yaitu dengan kode X2 berkontribusi sebesar 39,18% terhadap track start. Yang selanjutnya adalah panjang tungkai kiri dengan kode X3 berkontribusi sebesar 42,77% terhadap track start. Dan yang terakhir adalah kekuatan otot tungkai atau X4 dengan kontribusi sebesar 85,56% terhadap track start renang kayu bebas. Simpulan dari penelitian ini adalah tidak terdapat korelasi yang signifikan antara indeks massa tubuh terhadap hasil track start renang pada atlet yang berlatih di Abdul Aquatic Course Kota Semarang. Lalu yang kedua adalah terdapat korelasi dengan derajat hubungan korelasi yang kuat pada hasil analisis panjang tungkai terhadap hasil track start renang pada atlet yang berlatih di Abdul Aquatic Course Kota Semarang. Lalu yang terakhir adalah terdapat korelasi dengan derajat hubungan korelasi yang sempurna pada hasil analisis kekuatan otot tungkai terhadap hasil track start renang pada atlet yang berhenti di Abdul Aquatic Course Kota Semarang. Dan terakhir adalah saran. Saran bagi atlet diharapkan dapat meningkatkan teknik start gaya bebas dengan menggunakan teknik track start melalui latihan yang lebih intens pada kekuatan otot tungkai. Selain itu, panjang tungkai membantu meningkatkan kecepatan renang dikarenakan panjang tungkai memiliki peran ketika mengambil start di mana panjang tungkai berbanding lurus dengan tolakan yang dihasilkan. Lalu bagi pelatih diharapkan memberikan program latihan yang lebih intens dengan menambahkan program latihan penguatan otot tungkai agar dapat memaksimalkan start pada renang gaya bebas sehingga dapat memaksimalkan waktu yang dicapai atlet renang untuk menyelesaikan perlombaan pada nomor tertentu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.